Shalom sahabat, puji Tuhan. Hari ini teman-teman, sahabat, saya mau mengajak kita terus merenung tentang menemukan jawaban. Setiap kita itu perlu jawaban. Siapapun kita pasti punya pertanyaan di hati. Siapapun kita pasti kita punya satu kebingungan di dalam kita dan kita perlu jawaban. Dan sahabat, hari ini saya mau mengajak kita merenung tentang Mazmur 91 dan sekarang di ayat yang kedua. Saya percaya bahwa setiap kita itu akan menemukan satu rahasia tentang kebenaran, satu rahasia tentang kehidupan sehari-hari di dalam Mazmur 91 ini. Amen. Dan hari ini saya bagikan ayat yang kedua. Bunyinya seperti ini, sahabat. Mazmur 91 ayat 2. Saya akan perkatakan dari ayat pertamanya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sahabat, di sini dibilang akan berkata kepada Tuhan. Saya mau bagikan di sini, sahabat, tentang membangun hubungan. Akan berkata kepada Tuhan. Jadi siapa yang berkata kepada Tuhan? Kita harus berkata kepada Tuhan. Artinya kita itu mesti bangun hubungan, sahabat. Tuhan itu menantikan kita untuk bangun hubungan dengan Dia. Ya, Tuhan itu pribadi yang sangat welcome untuk kita datang kepadanya dan kita berseru, Abah, Bapa. Tuhan welcome sekali ketika kita mau bangun hubungan, mau cerita, mau mengadu, kita rasa apa, kita butuh apa, kita bingung apa, kita mau datang kepada Tuhan. Dia itu pribadi yang sangat welcome. Jadi kita mesti membiasakan diri untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Karena di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita akan menemukan jawaban-jawaban tentang banyak hal yang mungkin menjadi kebingungan kita, tentang banyak hal yang mungkin jadi pertanyaan-pertanyaan di hati kita. Bangun hubungan dengan Tuhan. Kita mesti berdoa setiap hari, kita mesti belajar memuji-muji Dia, kita mesti terus menyembah Dia. Karena ini unsur penting di dalam kita bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, kita tidak bisa dengan penampilan yang rohani lalu kita berkata aku punya hubungan dengan Tuhan. Tidak. Kita mesti tahu hati kita bagaimana pada Tuhan. Kita mesti punya waktu untuk ada di hadiratnya, untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Karena itulah cara kita bangun hubungan dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan bawa kita ke dimensi yang lebih dalam, di worship, dalam penyembahan di hadapannya. Kita perlu bangun hubungan, berkata kepada Tuhan, curhat ke Tuhan, menceritakan apa yang kita rasa, apa yang kita alami kepada Tuhan. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan, sahabat. Ya, yang kedua, ya, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Yang kedua, saya mau bagikan tentang bahwa kita ini harus membangun kesadaran bahwa tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita adalah Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi di hidup kita, kita mesti sadar bahwa Tuhanlah pemegang kendali. Ya sahabat, mungkin kita dalam masalah, Tuhan itu pegang kendali. Mungkin kita sedang terpuruk, Tuhan pegang kendali. Dia tahu, Dia punya jalan untuk menolong kita. Dia punya cara untuk membebaskan kita. Tuhan itu Allah yang pegang kendali. Kita mesti bangun kesadaran bahwa Dia itu Allah kita yang memegang kendali atas hidup kita. Dan Dia tidak pernah melepaskan kendalinya itu. Dia tidak pernah melepaskan tangannya untuk terus mengendalikan hidupmu dan hidupku, sahabat. Bangun kesadaran hidup kita itu dikendalikan Tuhan. Dan ketika kita mungkin dalam hal yang enak, kita mungkin diberkati, kita mungkin punya uang yang cukup, kita mungkin punya tubuh yang sehat, punya kehidupan yang nyaman, ingatlah juga Tuhan yang pegang kendali. Kita nggak boleh merasa jumawa atau merasa superior ketika kita mungkin punya yang lebih dari orang lain. Kita nggak boleh merasa aku lebih loh, aku lebih superior loh, aku lebih di atas loh. Nggak bisa. Karena mau kita di atas,
Ya, mau kita di bawah, mau kita sedang diberkati atau kita sedang merasakan mengalami satu masalah, tetap Dialah Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu dan hidupku. Mari bangun kesadaran untuk itu. Ya, kalau kita sadar tentang itu, maka kita akan susah untuk jumawa atau merasa superior. Kalau kita merasa itu, sadar tentang itu, kita akan susah untuk merasa inferior, merasa minder. Karena apa? Kita selalu sadar bahwa Tuhanlah yang pegang kendali, saudara. Tuhanlah yang pegang kendali di hidup kita setiap hari. Mau kita kerja, apapun pekerjaan kita, mungkin direktur atau mungkin pegawai biasa, Tuhan yang pegang kendali. Mungkin sedang dalam masalah berat atau mungkin sedang dalam berkat yang berlimpah, Tuhanlah yang pegang kendali, teman-teman. Tuhan yang pegang kendali. Jangan lupa itu. Bangunlah kesadaran bahwa di hidupmu dan hidupku, Tuhanlah yang bangun, yang pegang kendali. Bangun kesadaran untuk itu, ya sahabat. Dan yang ketiga, saya mau bagikan tentang membangun iman. Di kata terakhir di ayat 2 berkata, Allahku yang kupercayai. Allahku. Jadi bukan Allahnya atau Allah dia atau Allah mereka. Tidak, Allahku. Kita harus bangun iman kita, sahabat. Kita tidak bisa percaya tapi tidak mengenal dia. Kita harus membangun iman kita bahwa apapun yang terjadi di hidup kita, Tuhan sudah punya rencana. Kita harus bangun iman kita. Kadang gini ya, kita itu mengusahakan, memimpikan satu masa depan, satu pencapaian. Ketika belum tercapai, kadang kita kecewa. Bahkan ya, banyak orang itu kecewa tentang itu. Ketika dia sudah berusaha untuk mencapai impiannya, ketika dia sudah berdoa dan tidak tercapai, dia kecewa sama Tuhan. Ya, karena dia merasa sudah berdoa, sudah berusaha, tetapi tidak tercapai juga. Bukan itu masalahnya. Masalah di iman kita itu gak terbangun. Kalau iman kita terbangun, kita akan memiliki kesadaran tadi bahwa Tuhan itu tidak pernah bersikap tega sama kita. Kalau dia belum beri, artinya dia tahu apa yang lebih baik buat kita. Kalau dia tidak memberi, dia itu telah menyediakan yang lebih dari apa yang kita minta itu untuk dilimpahkan di hidup kita. Jadi sahabat Aku Bisa, dimanapun kita ada, ayolah bangun iman kita. Semakin hari iman kita harus bertambah besar, harus bertumbuh semakin murni. Karena ada ayat firman Tuhan berkata, ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, dia cari apa? Dia cari iman. Adakah iman di bumi? Iman itu akan membawa kita percaya tanpa ragu. Meskipun tak seperti pikiranku, aku tetap percaya kepadanya. Meskipun tak seperti harapanku, aku tetap percaya. Meskipun hidupku banyak persoalan, aku tetap percaya. Meskipun hidupku banyak guncangan, ada badai yang terus menerpa, aku percaya. Bangun iman itu. Jadi apapun yang terjadi, iman kita tak tergoyahkan. Apapun yang kita alami, iman kita tetap teguh di hati. Tidak ada satu masalah pun yang bisa menggugurkan iman kita. Tidak ada satu tawaran pun dari siapapun yang bisa membuat iman kita tergadai olehnya. Mari sahabat Aku Bisa lakukan 3 hal ini. Ya, saya belajar untuk terus melakukannya, membangun hubungan, membangun kesadaran, dan membangun iman. Saya percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang baik itu, Yesus Kristus namanya, Dia akan selalu menyertai kita. Ketika kita membangun hubungan, membangun kesadaran, dan membangun iman kita, maka kita adalah orang-orang yang menemukan jawaban di hidup kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang akan selalu punya tenang dan tentram di jiwa kita. Haleluya, sahabat. Sekian saja video saya kali ini. Saya berharap keadaan saudara semuanya baik, dan biarlah kasih Allah dalam Kristus Yesus menyertai sahabat Aku Bisa semuanya. Saya Alfrianto Buntoro. Tuhan Yesus memberkati.